Bab 176. Undangan dari Sulisia. Beberapa eksekutif yang dipecat sedang mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Jadi ketika Jordan Zhao mengatakan bahwa David Kin akan memohon mereka untuk kembali, itu langsung membuat mereka tertarik dengan rencana Jordan Zhao. Manajer Zhao, jika kamu membutuhkan bantuan kami, katakan saja. Beberapa orang yang tidak puas dengan Jordan Zhao barusan bahkan mengubah panggilan Jordan Zhao kembali ke manajer Zhao. Sudut mulut Jordan Zhao sedikit terangkat, nama Sandy Kalong. Kalian semua pasti pernah mendengarnya. Kan? Sandy Kalong. Maksudmu? Pemilik Dynasty Club. Mendengar nama Sandy Kalong. Satu orang bertanya dengan kaget. Jordan Zhao mencibir, dia bukan bos. Sebenarnya, di belakang Dynasty Club, ada keluarga Wei, salah satu dari 4 klan di Jiangsu. Dan Sandy Kalong hanya didukung oleh keluarga Wei untuk membantu mereka mengelola bisnis Dynasty Club. Manajer Zhao, jika kamu punya rencana, beritahu kami dengan cepat. Kami semua dipecat oleh perusahaan karena kami mengikutimu. Bahkan jika kami mencari pekerjaan baru sekarang, tidak mungkin menemukan pekerjaan yang bagus seperti di bahan bangunan Longhe. Beberapa orang tampak cemas. Jordan Zhao tersenyum. Dan tiba-tiba mengulurkan 5 jari, 500.000. Setiap orang mengumpulkan 500.000. Kita berenam mengeluarkan 3 juta. Aku akan membawa uang ini dan pergi ke Sandy Kalong dan memintanya untuk membawa orang ke gudang bahan bangunan untuk menghalangi pengiriman. Kemudian Sandy Kalong akan meminta aku untuk maju, untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika bocah di belakang David Kin benar-benar CEO grup Yanchen. Apa gunanya? Sandy Kalong berasal dari keluarga Wei. Apakah anak itu masih berani melawan keluarga Wei? Saat itu, mereka hanya dapat meminta aku untuk maju. Dan aku akan meminta jabatan aku sebagai manajer umum bahan bangunan Longhe sebelum bersedia membantunya. Ketika aku menjadi manajer umum, kalian dapat kembali ke perusahaan. Tadinya mereka sangat tertarik dengan rencana Jordan Zhao. Tapi ketika mereka mendengar bahwa mereka perlu membayar 500.000 RMB, ekspresi semua orang sangat jelek. Manajer Zhao, apa kamu bercanda? Kami bekerja di bahan bangunan Longhe selama setahun saja tidak bisa mendapatkan 500.000. Tetapi sekarang kamu ingin kami mengeluarkan 500.000. Bukankah ini menyulitkan kami? Ya. 500.000 bukanlah jumlah yang kecil. Terlalu banyak. Aku tidak bisa mengeluarkannya. 5 orang mengungkapkan ketidakpuasan mereka satu demi satu. Jordan Zhao mencibir, kalian benar-benar picik. Jangan lupa, selama kita bisa kembali ke bahan bangunan Longhe. Apa artinya 0,5 juta RMB? Dalam sebulan, aku berjanji akan memberimu 500.000 RMB. Kalian harus berpikir jelas. Orang yang aku cari adalah Sandy Kalong. Jika itu orang kecil lainnya, aku bisa saja menghabiskan puluhan ribu yuan untuk menahan gudang bahan bangunan Longhe. Tetapi apakah orang-orang itu akan berguna? Di belakang Sandy Kalong adalah keluarga Wei. Tidak peduli seberapa kuat latar belakang pemuda di belakang David Kin. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan keluarga Wei? Mendengar apa yang dia katakan, beberapa orang terdiam. Dengan keraguan di wajah mereka. Lagi pula, 500.000 bukanlah uang yang sedikit bahkan untuk mantan eksekutif seperti mereka. Tidak apa-apa jika rencananya berhasil. Tetapi sekali gagal, itu benar-benar membuang-buang uang. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah mereka, Jordan Zhao tiba-tiba menghela nafas, sepertinya sangat sulit bagi kalian untuk mengeluarkan 500.000 RMB. Kalau begitu lupakan saja. Aku akan mencari cara untuk mengumpulkan uangnya dan mencari Sandy Kalong. Setelah masalah ini selesai, aku akan kembali ke perusahaan sendiri. Apa artinya 3 juta? Aku akan menggandakannya kembali. Manajer Zhao, 500.000. Aku akan mengeluarkannya. Akhirnya, seseorang mengertakkan gigi dan setuju. Manajer Zhao, aku akan mengeluarkannya juga. Selalu seperti ini. Begitu ada yang mulai, orang lain akan segera ikutan. 5 orang yang tadinya ragu-ragu semuanya setuju dengan rencana Jordan Zhao. Malam tiba.
Dynasty Club. Di ruangan VIP di lantai paling atas. Seorang pria kekar berambut pendek dengan tato berbentuk salib di dagunya. Dan bekas luka yang jelas di bagian kiri wajahnya. Terlihat sangat ganas. Pria dengan bekas luka itu adalah Sandika Long. Dia sedang duduk di sofa. Memeluk dua wanita cantik di kedua sisinya. Di meja terdapat piring buah dan minuman. Jordan Zhao berdiri dengan hati-hati di depan meja kopi. Dan berkata dengan gemetar, "Kak Long. Aku mencarimu hari ini karena ada sesuatu yang ingin ku minta darimu. Cepat bilang." Sandika Long berkata dengan galak. Jordan Zhao dengan cepat berkata, "Aku ingin Kak Long membawa beberapa temanmu untuk menahan gudang bahan bangunan Long He dan mencegah pengiriman mereka. Lalu kamu akan mengatakan pada mereka kalau kamu hanya akan bersedia untuk bernegosiasi denganku." Baru sekarang Sandika Long tahu bahwa Jordan Zhao adalah ATM berjalan. Dan dia segera mendorong dua wanita cantik di sampingnya, "Kalian keluar dulu." Segera. Hanya Sandika Long dan Jordan Zhao yang tersisa di dalam ruangan. "Karena kamu telah mencariku. Kamu harus tahu peraturanku. Aku tidak akan berbisnis dengan jumlah kurang dari 3 juta RMB. Dengan cerutu di mulutnya. Sandika Long memandang Jordan Zhao sambil tersenyum. Jordan Zhao melangkah maju dengan cepat. Membungkuk untuk membantu Sandika Long menyalakan cerutu. Dan berkata, "Kak Long. Aku secara alami memahami aturanmu. Tetapi sayangnya, aku baru saja dipecat oleh bahan bangunan Long He hari ini. Dan aku tidak punya uang sebanyak itu." "Tidak ada uang." Sandika Long mengerutkan kening. Suaranya menjadi dingin. "Kakak Long. Jangan khawatir. Sejujurnya, aku hanya punya 1 juta di tanganku. Selama Kakak Long membantuku kembali ke bahan bangunan Long He. Aku berjanji setelah urusannya selesai. Aku akan mengambil 2 juta RMB lagi dari perusahaan dan memberikannya kepadamu." Jordan Zhao berkata sambil tersenyum. Dan matanya penuh dengan kegilaan. Sebenarnya, Sandika Long hanya mengatakan 3 juta dengan santai. Meskipun dia adalah orang yang bertanggung jawab atas Dynasty Club. Uang itu sebenarnya masuk ke kantong keluarga Wei. Dan dia tidak mendapat banyak. Namun, rencana Jordan Zhao memungkinkan dia mendapatkan 3 juta RMB sekaligus. Yang sebanding dengan penghasilannya selama 1 tahun di Dynasty Club. "Aku dapat menagihmu 1 juta untuk sementara. Tetapi ketika kamu kembali ke bahan bangunan Long He, aku ingin 5 juta. Sandika Long terlalu sok. Hanya untuk membawa orang untuk menghalangi pengiriman gudang bahan bangunan Long He. Biayanya 6 juta. Jordan Zhao mengertakkan gigi dan menawar, "Aku akan memberimu 1 juta dulu. Lalu aku akan memberimu 4 juta setelah selesai. Jika kamu mau, aku bisa memberimu 1 juta sekarang." "Oke, sepakat." Sandika Long juga tahu bahwa dia bisa mendapatkan 5 juta hanya dengan membawa lebih dari selusin orang ke sana. Dan hal ini sudah sangat bagus. Jordan Zhao akhirnya menghela nafas lega. Dia mendapat 2,5 juta dari 5 orang lainnya. Sekarang dia hanya menghabiskan 1 juta. Jadi dia masih untung 1,5 juta. Yang terpenting, dia percaya bahwa selama ada Sandika Long, dia pasti bisa kembali ke bahan bangunan Long He. Selama dia kembali ke perusahaan, dia dapat memperoleh kembali semua uang yang dia habiskan. Keesokan harinya, seperti biasa, Jerry yang pertama-tama mengantar Happy ke taman kanak-kanak. Dan kemudian mengantar Leslie Kin ke perusahaan. Dan setelah itu dia menganggur lagi. Tepat ketika dia memikirkan ingin pergi kemana, ponselnya tiba-tiba berdering. Dan itu adalah panggilan dari Sulisia. "Jerry Yang. Apakah kamu sedang sempat? Aku ingin bertemu denganmu." Saat Jerry yang mengangkat telepon, suara lembut Sulisia tiba-tiba terdengar. "Apakah kamu dalam masalah?" Jerry yang tiba-tiba khawatir. Kematian Bill Zhuang ada hubungannya dengan Sulisia. Dan dia tidak dapat menjamin bahwa keluarga Zhuang tidak akan pergi mencari Sulisia. Bersambung. Jangan lupa like dan subscribe.